merangsang biar dia tuh birahi gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi bukan obat buat nambah jenong apa enggak ya? enggak, itu enggak. Kalau gunanya itu salah. Birahi itu untuk Itu salah persepsi Mas. Orang-orang awam itu biasanya kiranya obat lewan itu kalau disuntik jenongnya tambah gede. itu. Misalnya mau beli ikan lewan jenongnya gede, wah ini bukan suntikan. Tentunya itu salah. Enggak ada sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kita Dunia Hobi. Kali ini saya masih ada di Kediri ya rekan-rekannya. Ini ada di event Latber ikan lohan ya, di Plat AG ya. Seperti apa kondisi kontesnya? Langsung aja kita lihat, kita masuk ke dalam. Let's go. Oke ya rekan-rekan ya, nanti kita akan ngobrol dengan salah satu panitia di sini untuk jenis atau kelas-kelas apa aja yang dilombakan dan kriteria juara lohan itu seperti gimana, yang dinilai itu apanya. Nanti kita akan ngobrol langsung agar kita lebih paham tentang kontes lohan di Plat AG ini. Oke ya rekan-rekan ya, sekarang saya berada di event lohan kali ini. Saya dengan Mas Semut. Dengan Mas Semut ya. Mas Semut ini selaku panitia di event Latber 3 Plat AG ini ya. Kita akan tanya-tanya tentang kontes ini seperti gimana ya. Mas, untuk kelas yang dilombakan di Latber 3 Plat AG ini kelasnya apa aja sih Mas? Di Latber kali ini, Latber 3 itu kita bikin yang beda Mas. Kita adain ada tambahan di kelas E sama kelas B. Kelas apa itu Mas? Kelas E itu kelas kecil Mas. Jadi maksimal size-nya itu cuma 10 cm. Oh, yang lohan jenis yang masih kecil, Yang masih kecil gitu ya. Jadi untuk menyiapi para pemula-pemula di Plat AG sendiri. Jadi biar yang punya ternakan-ternakan itu biar berani menampilkan produknya, hasil produknya sendiri di arena kontes itu. Nanti biar intinya biar tahulah kekurangannya ternakannya itu apa gitu. Sambil menambah relasi ke teman-teman penghobi lainnya. Antusias warga Kediri sendiri gimana nih dengan ikan lohan ini? Sebetulnya bagus Mas. Antusias penghobi lohan di Plat AG itu sebetulnya bagus, cuman mungkin terkendala di edukasinya yang kurang sampai ke para penghobi itu. Jadi kurang, mungkin akan diadakan lagi event-event seperti ini agar untuk kalau di Plat AG itu agendanya tuh kita keliling Mas, keliling di kota Plat AG dengan gitu. Satu panitia. Jadi misalnya panitia itu gabungan Mas, ada dari Kediri, Blitar, Tulungagung, sama Nganjuk. Terus tiap bulan itu akan diadakan event-event berkelanjutan di beberapa kota tersebut di Plat AG. Biar ada kelanjutannya terus.
Kalau untuk ini meramaikan di plat AG Plat AG sendiri sendiri, dulu gitu. berarti masih dalam tahap plat AG ini aja ya? Iya. Untuk tahap atasnya pasti juga ada lagi ya Mas Yan? Ya? Ada, cuma kita fokusnya lebih ke plat AG dulu. Ke daerah dulu Nah, nih, kita ya. membangun faktor-faktor dulu. Betul. Edukasi ke peternak-peternak dulu gitu. Nah, ini kan jadi untuk Mas Semut ini ingin mengembangkan atau mengumpulkan para faktor-faktor yang ada di plat AG tentunya ya, agar lebih mungkin mengetahui spesifik untuk ikan-ikannya khususnya untuk para pemula gitu Mas. Ya. Untuk ini ada berapa kelas Mas tadi? Ada 12 kelas, Mas. Kelas apa aja Mas yang ada di sini tadi? Kelas Cencu, Ya. kelas Cingba, kelas FM. Jadi kayak misalnya CC, Ya, CCE CC. gitu ya. Hah? Itu Cencu yang ukurannya E itu maksimal 10 cm gitu. Oh, ukurannya itu ya. Jadi Oh, misalnya ya. CCB itu maksimal 24 cm. Oh, berarti untuk EB itu Beda, ukurannya, beda iya. di ukurannya. Untuk jenisnya sama, Jenisnya, beda di ukuran gitu beda di aja. ukuran gitu aja. Nah, ini rekan-rekan ya, untuk di plat AG ini sudah berapa kali ya event di plat AG di Kediri khususnya? Plat AG sementara masih 3 kali, Mas. 3 kali ini ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lagi nonton channel ini mungkin ya ada yang punya apa ya hubungan kayak sponsor apa-apa Oh, iya. biar plat AG ini teman-teman wanita Bisa plat AG ini berkembang lagi bisa gitu ya. lebih berkembang lagi. Untuk rekan-rekan yang dan mungkin yang lihat channel ini bagi para pemula yang pecinta ikan lohan, jangan malu-malu mungkin bisa untuk berkonsultasi, sharing-sharing. sharing, bisa masuk di ada komunitasnya kan Mas di Kediri ini atau mungkin di kota-kota lain. Sebetulnya di plat AG itu ada, Mas. Ada ya? Di Tulungagung ada, Blitar ada, Kediri ada. Cuma ya itu tadi mungkin para penghobinya itu entah malu apa-apa Masih untuk tertutup gitu ya? sharing-sharing gitu. Ah. Oh ya, nanti mungkin Ada kita sebagai panitia penyelenggara itu terbuka banget, Mas. Ndak kudu melu daftar. Kowe dolano ning arena masalah ndak gitu ya. masalah sharing-sharing nambah konco, Iya. nambah mungkin relasi. banyak ya penggemar atau penghobi baru yang padahal kualitas ikannya itu bagus tapi Iya. mereka nggak tahu akhirnya Nggak tahu, kurangnya Mas. edukasi kan mereka Betul, nggak Mas. mau menampilkan ikannya. Betul. Istilahnya wong Jawa eman-eman Ya, gitu ya Mas itu ya. Ada kita sangat terbuka sekali. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang hobi lohan nggak apa-apa nantinya saya sertakan kontaknya Mas Semut atau mungkin rekan yang lain bisa hubungan sharing-sharing atau mungkin tahu untuk event-event plat AG selanjutnya jadwal event di Jawa Timur lah khususnya. Untuk per kelas ini nanti diambil semua juara atau 10 besar, Mas. 10 besar ya? Nah, biasanya kita kalau lakbran tuh kita ambil 10 besar, Mas. Jadi intinya untuk menyemangati para pemula-pemula itu. Nanti kalau kita ambil cuma 5 besar atau gimana kan nanti yang misalnya pesertanya 10, yang 5 itu kok nggak dapat piagam apa-apa. Kalau 10 itu kan yang 5 sampai 10 itu kan masih dapat piagam. Jadi biar semangat gitu lah. Oh ya, oke. Untuk lanjut ini Mas ya, Ya. untuk kriteria ikan-ikan lohan yang bagus tuh gimana kan ada head, ada body, ada color itu yang seperti apa Mas? Mungkin bisa dimulai dari head ya, kepala itu ya. Nah, kalau kepala itu yang paling bagus itu yang bentuknya bulat, Mas. Seperti bola. Di jendongnya itu Mas. Nah, di jenongnya itu bulat seperti bola. Untuk simetris keseimbangan tubuh sama kepala itu juga pengaruh nggak Mas? Itu pengaruh, Mas. Jadi kalau kepala atau jenong yang bagus itu biasanya bukaan kepalanya itu seperti bola. Jadi misalnya ini badannya. Iya. Jadi bukaan kepalanya itu melebihi badannya gitu kalau dilihat dari depan gitu, Mas. Wow, simetris bulat gitu ya, bola gitu. itu ya. Terus untuk lanjut ke body mungkin. Kalau ke body, kalau yang paling bagus itu body kotak, Mas. Bodinya kotak, tebal kotak gitu. Jadi itu body itu diukur dari mulai per body aja ya. Itu untuk ekor sampai kepala. Iya, body toh. Body aja ya, nah itu aja ya. Body aja. Ini mungkin ya untuk rekan-rekan yang nonton di sini kita akan bahas untuk gimana kriteria kepala body yang bagus, disimak benar-benar ya. Mungkin rekan-rekan punya ikan yang sebenarnya bagus tapi teman-teman nggak tahu gitu ya. Jadi ini kita lanjut ke warna ya, color ini ya. Untuk color sendiri seperti apa Mas? Color itu yang penting cerah, Mas. Penyebaran warnanya itu merata seluruh badan, cerah gitu. Itu nggak harus mau merah, nggak harus ngejreng itu enggak. Enggak ya? Enggak. Yang penting ikan itu cerah, penyebaran warnanya itu menyeluruh, merata. Gitu ya. Tapi itu nanti kan ada nilai-nilai sendiri, ada yang Ada. cerah, nggak harus cerah itu nggak dapat nilai belum tentu juga ya itu Mas ya. Itu kan nanti ada sub-subnya, misalnya
merah sama kuning. Ya. Merahnya seberapa, kuningnya seberapa itu ada sub-subnya. Kalau penilaiannya sendiri misalnya. Kalau untuk Terus juri. lanjut ke vintail ya. Vintail itu ekor mas. Ekor ya. Ekor yang bagus yang berbentuk segitiga, Berbentuk seperti segitiga. kipas. Nah, Berarti menyebar gini Ya. Pak ya, dari Ah. pangkal ekor Sampai ke ekornya menyerupai itu ya? kipas gitu. pada saat show ikannya itu misalnya terus ikannya itu nggak bisa show itu ada ngaruh nggak ya mas? Ada. Kayak tadi kan sempat saya kan nggak tahu gitu ya. Itu Ada ngaruh di kayak penilaian juga mas. di penilaian juga ya. Jadi Kalau untuk yang bagus itu yang berbentuk yang berbentuk segitiga seperti kipas dan fin atas bawahnya itu nutup ke ekor itu mas. Oh rapat gitu ya istilahnya, nggak begitu ronggang ya? Iya. Itu juga ada penilaiannya sendiri Ada. ya. Semakin rapat semakin bagus istilahnya. Dan kerapian salonan itu juga ada poinnya juga. Oh ada poinnya tersendiri ya. Berarti untuk para rekan-rekan yang bisa salon itu juga Mungkin bisa belajar nyalon sendiri atau gimana. Kan banyak itu tutorialnya di YouTube. Iya iya. Cara nyalon ikan gitu. Nah itu. Dan untuk lanjut ke face. Face ini lebih ke apa sih mas? Pas Face itu muka mas, muka tampak dari depannya ya. Pas itu yang bagus itu enggak terlalu banyak kerutan. Kan kalau ikannya agak gede itu biasanya kan tembem gitu mas. Oh ya. Atau yang jenis kampai itu pipi, tapi banyak kerutan gitu mas. Terus semakin banyak tuh nggak bagus gitu ya? malah kurang bagus. Tapi kerutan itu ada karena ikan itu sudah tua atau Ya mungkin bisa dari pakan. gitu ya. Nah, kelebihan protein perawatan dan lemak itu. Oke. Dan untuk mata itu kalau face yang bagus itu tidak terlalu menonjol mas. Menonjol dalam arti keluar dari Dari misalnya gini. Ya, dari pipi itu ya. Nggak terlalu gitu. Jadi rata gitu. rata gitu. Nah ini Terus di ditutup juga. insang itu kalau bisa yang rapi. Jangan ada ya lipatan atau buka sampai gitu. sedetail itu ya untuk penilaian mas ya. Untuk lanjut di perli. Perli ini apa mas ini? Perli itu mutiara mas. Mutiara yang putih-putih apa itu yang di sampingnya itu ya? Itu gimana itu mas untuk penilaiannya seperti itu? Itu yang paling bagus sebetulnya yang rintik mas. Kalau kita di Dufi ini yang rintik. Tapi kan kalau zaman sekarang itu sudah susah banget nemuin yang benar-benar mutiara itu yang ya, full mutiara rintik, mutiara pasir kecil-kecil atau rata gitu. Sekarang udah susah mas. Untuk segi penilaian sendiri untuk maksimal itu di angka berapa sih mas? Misalnya ini flashnya maksimal 100, dia dapat nilai 90, itu ada. Saya lihat kan tadi ada yang flash sampai 225, 800, itu sendiri Itu hitungnya kan dari mana itu mas itu? Kebetulan di Platagi ini kan pakai platform Dufi mas. Jadi di platform Dufi itu kita ambil perbandingan tuh mas. Misalnya kita ambil 10 besar. 10 besar itu. Kita ambil yang paling tinggi sampai paling bawah. Oh, rata angkanya itu berarti mas ya. Oh, ya. Jadi nggak ada poin yang sama mas. Di 10 ikan itu. Misal dari yang juara 1 misalnya 100. Jadi untuk jaraknya diselisih bawahnya itu. Dua tiganya itu misalnya misalnya poin kepala. Yang pertama 100 misalnya. Nanti bawahnya 90, 80. Jadi di antara 10 itu tidak ada yang sama ya. Tergantung kebagusannya sendiri itu ya. Oke, lanjut ke marking mas ini ya. Untuk marking. Marking itu yang apa yang total item? Ya itu ya. Tadi saya lihat ada yang ada itemnya, ada yang enggak itu? Ya, kalau marking itu jenisnya ada yang kayak flower mas. Namanya flower itu kayak biasanya di jenongnya gitu mas, di kepala, di pipinya itu. Kayak itu kayak bunga-bunga. Bunga-bunga gitu. Ada itu ya? Ada. Berarti juga marking ini marking yang ada di jenong. Yang di badan mas. Oh, yang di badan yang ya? dinilai ya. Yang dinilai di badan itu ya? yang di badan. Kalau di marking jenong itu enggak dinilai. Enggak dinilai ya, yang di badan ya. Yang di badan. Oh, terus untuk penjuran lanjut di all impression ini? Impression itu mencangkup mental ikan itu, kesehatan ikan itu, dan pada saat dilombakan ini ya. Dan poin-poin ikan itu mas. Gerak-geraknya mungkin dia mentalnya dia. Jadi kalau terlalu agresif juga malah mengurangi poin. Jadi yang nyantai, diajak interaktif itu enak, nyantai. Geraknya, show-nya itu bagus. Kita bisa ngelihat itu, bisa nikmati gitu mas. Gitu. Jadi kalau malah terlalu nabrak, terlalu agresif itu malah kurang kurang bagus. Kalau buat sih kalau penilaian.
mungkin ini kan untuk rekan-rekan ya, kalau ikan agresif itu kan juga kurang bagus. Iya. Itu mungkin ada penanganannya nggak sih Mas? Mungkin ada rekan punya ikan dengan kriteria bagus tapi dia agresif. Itu mungkin kelebihan pakan atau kurangnya gimana, itu ada penanganannya nggak Mas kira-kira? Itu biasanya Mas, biasanya itu gini. Biasanya kalau masalah mental, itu kan masalah mental itu Bang. Ya, mental ikan itu. Itu berarti kayak apa ya namanya tuh? Kayak terapi apa gimana itu ya? Kayak pelatih dilatih lah. Nah, ya, berarti itu kan kurang gitu ya mungkin ya. Jadi kan biasanya kalau ikan yang buat kontes itu ada apanya ya namanya tuh? Pelatihan atau perawatan perawatannya khusus, perawatan khusus. Jadi misalnya kita kasih pakan 3 hari, nanti dipuasakan 1 hari. Oh, ya ada ritmenya. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin ikut kontes itu biasanya tuh ikannya ada perawatan khusus. Ada perawatan khusus. Misalnya nggak harus. Ya mungkin ada ikan sudah speknya bagus, tapi kalau perawatannya kurang, nanti pada saat ditampilkan juga akan beda Mas. Beda ya untuk. Soalnya biasanya ya. kalau ikan lohan kalau buat kontes itu biasanya kan disuntik Mas. Disuntik. Dikasih kayak hormon Mas. Itu hormon tuh intinya buat merangsang biar dia tuh birahi gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi bukan obat buat nambah jenong apa enggak, ya? Enggak. Kalau gunanya itu salah. Birahi itu untuk salah persepsi Mas. Orang-orang awam itu biasanya kiranya itu ikan lohan itu kalau disuntik jenongnya tambah gede. Besar itu. Misalnya mau beli ikan lohan jenongnya gede, wah ini kan suntikan. Betulnya itu salah Mas. Enggak ada sebenarnya itu. Enggak ada. Kalau obat suntikan itu kan cuma obat hormon Mas, obatnya biar manusia. Jadi biar nambah birahi. Itu pengaruhnya nanti di ikan kalau birahi itu. Jadi kalau ikan udah birahi itu nanti pengaruhnya di warna itu lebih cerah, kepala lebih kencang. Ibarat kita habis minum jamu itu Mas. Oh ya, lah ini beberapa mungkin yang salah persepsi di orang-orang awam yang nggak tahu ya. Itu jadi penampilan ikan itu dari hormon birahinya, bukan dari dikira obatnya yang bikin salah itu Mas ya itu. Salah. Itu salah ini. Sedikit pengalaman buat rekan-rekan baru ya. Kalau mungkin Mas ya untuk event kayak seperti ini kapan lagi sih Mas diadakan, untuk kira-kira sudah ada? Insya Allah kalau teman-teman yang lihat ini mau bantu cari sponsor, Insya Allah secepatnya dibuatkan lagi. Ya. Atau misalnya ada yang request teman-teman yang lihat channel ini, Mas adakan dong di kota ini, misalnya di kota Nganjuk lah, di kota mana lah, nanti kita hubungi teman-teman di komunitas itu. Ini ada request suruh bikin acara di tempatmu, kalian siap nggak? Misalnya cari lobby tempat atau apa, sponsor bisa Mas. Gitu ya. Nah ini nanti, untuk rekan-rekan yang mungkin untuk bisa meramaikan ikan-ikan lohan di kotanya masing-masing ya, nanti bisa hubungi Mas Semut ini, nanti saya sertakan untuk nomor handphone dan mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Mas Semut itu ya. Siap. Oke, untuk rekan-rekan mungkin itu aja dulu ya, nanti kita lanjutkan ke event-event berikutnya lagi. Semoga nanti kita segera dapat kabar dan kita bisa mengadakan event lagi di event-event lohan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Semut. Ya Mas. Terima kasih banyak. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak telah mengikuti dan menonton terus video channel kesayangan kita di dunia hobi. Mungkin dari sini aja untuk sekilas kontes lohan patagi yang ada di Kediri ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia hobi. With